Nah, teman-teman, hari ini Mas Blakrak sekeluarga sedang berduka, teman-teman. Mohon doanya buat almarhum kakungnya Meira, pamannya Meira. Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakrak Family, teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini Mas Blakrak sekeluarga sedang berduka, teman-teman. Mohon doanya buat almarhum kakungnya Meira, pamannya Meira, Pak D saya yang setiap hari itu ngonten sama saya. Beliau sudah meninggal dunia. Doakan semoga beliau husnul khotimah, teman-teman. Diterima amal baiknya dan dilapangkan kuburnya, teman-teman. Beliau meninggalkan kita semua, meninggalkan Meira, saya, dengan mendadak, teman-teman. Beliau tidak sakit. Beliau baru saja main-main sama Meira. Beliau baru saja bermain sama Meira, sama saya juga jagongan. Terus setelah 2 jam dia tidur. Dia udah gak bisa bangun. Dibawa ke rumah sakit. Ternyata beliau pembuluh darah di otaknya pecah. Setelah itu sudah tidak sadar sampai 24 jam. Terus beliau meninggal. Itu membuat saya sangat shock, teman-teman. Sangat shock sekali. Karena beliau adalah pengganti orang tua saya. Beliau adalah yang merawat saya dari bayi sejak umur 7 bulan, teman-teman. Jadi yang saya tahu itu sejak kecil yang merawat saya itu ya beliau, Pak Poh saya, Pak D saya. Beliau adalah kakaknya emak saya, kakaknya ibu kandung. Walaupun ayah ibu saya juga sudah meninggal lama sekali, teman-teman. Waktu saya masih SMP tahun 2000 itu ayah saya sudah meninggal. Ibu saja juga meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi yang paling kuat ikatan jiwanya itu ya saya sama Pak D. Karena yang dari kecil setiap hari hidup satu rumah itu ya cuman saya sama Pak D. Pak D saya itu, teman-teman. Kini beliau sudah tiada, teman-teman. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nganu, teman-teman, ditinggal mendadak itu sedih sekali, teman-teman.
Tapi di sisi lain juga beliau itu baik sekali. Baiknya beliau sakit mendadak langsung meninggal, tidak merepotkan anak cucu teman-teman. Tapi juga sedih sekali teman-teman, kita itu ditinggal langsung begitu saja tanpa beliau sakit. Jadi ingat teman-teman, beliau itu kalau setiap pagi sudah datang, pagi itu sudah datang ke sini, lihat-lihat ini kembangan beliau, mana yang belum disirami. Jadi beliau itu di sini hiburannya ya ini teman-teman, nyiram kembang sini, hiburannya nyirami bunga, nyirami jambu. Kadang sudah saya sirami, disirami lagi. Karena apa? Karena beliau mencari kesibukan itu teman-teman. Dia itu senang banget kalau kesini itu teman-teman, banyak pohon-pohonan, banyak buah-buahan, banyak bunga. Karena kakung juga senang koleksi bunga teman-teman, koleksi kembangan itu beliau senang. Dia itu kalau saya nanam apa gitu, beliau itu senang banget. Apalagi sehari itu kesini itu 3 kali, satu pagi, siang, sama malam itu selalu kesini kayak minum obat karena pengen ketemu Merah. Saya paksa untuk tinggal di sini, beliau tidak mau. Karena apa? Tidak mau rumahnya yang di rumah Etan itu kosong teman-teman. Itu teman-teman. Saya itu sebenarnya dari awal rumah ini jadi, rumah yang depan ini jadi, saya itu sudah berharap kakung itu ikut saya teman-teman. Saya pengen bahagiakan dia, saya pengen membanggakan dia gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah ketika beliau meninggal, saya sudah bisa membuat beliau bangga teman-teman. Ketika beliau meninggal, beliau sudah melihat hidup saya sama istri saya, anak-anak saya sudah, intinya sudah, kehidupan saya sudah alhamdulillah lumayan. Jadi beliau meninggalkan saya dengan tenang teman-teman. Dan semasa hidupnya saya pun juga mempercayakan rumah ini sepenuhnya ke kakung. Jadi anggap rumah ini rumahmu Kong, Pak D. Aku berikan akses kuasa penuh untuk kakung tinggal di sini. Ada, kalau kakung punya tamu, punya teman siapapun dari jauh yang mau datang, mau sambang, mau nginep, silahkan Kong. Anggap ini rumahmu karena saya adalah anakmu sendiri. Karena dari kecil sampai sekarang hanya beliau yang jadi pengganti orang tua saya teman-teman. Jadi sekarang saya harus dipaksa mandiri untuk berpikir sendiri, apa-apa sendiri tanpa beliau. Karena saya itu sebenarnya masih bapak-bapakan atau mbok-mbokan. Saya itu ada masalah sedikit, ngadu sama kakung saya, Pak D saya. Saya itu belum bisa menyelesaikan masalah sepele sendirian. Jadi misalnya ada misalnya sanyo saya bermasalah, itu yang benerin kakung. Karena beliau itu cerdas, beliau itu serba bisa. Kalau ada kabel listrik yang konslet itu beliau bisa benerin. Gitu teman-teman, beliau itu serba bisa. Yalah biasa nih gini, tiap hari melihat aktivitasnya di sini, siram-siram, terus nongkrong sana, terus itu paling favorit itu setiap seminggu sekali beliau itu ngesat kolamnya itu dikuras, diganti air yang baru teman-teman. Ketika saya sudah hidup enak, kenapa kakung meninggalkan kita? Padahal kita
punya rumah ini baru berjalan 2 tahun teman-teman, tapi sosok paman sebagai pengganti orang tua saya sudah diambil Allah Subhanahu. Doakan ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.